Jadi kalian mungkin sudah membaca bagaimana dampak suku bunga bisa mempengaruhi mata uang. Tapi kita mungkin akan jelaskan sedikit lagi karena masih ada pembahasan yang perlu kalian ketahui. Seperti yang kita jelaskan sebelumnya bahwa suku bunga itu adalah hal yang menjadi patokan utama bagi para investor dan trader untuk membeli sebuah mata uang. Dengan melihat sebuah suku bunga, investor dan trader bisa membandingkan sebuah mata uang dengan mata uang lainnya dan menilai mata uang mana yang paling memberikan keuntungan yang paling besar. Karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak hanya trader forex saja yang melakukan pembelian dan penjualan mata uang. Karena di luar sana masih ada investor lain yang berinvestasi terhadap aset lain namun terlibat dalam kegiatan transaksi forex. Pada umumnya kita tarik garis lurus saja bahwa semua investor, semua trader itu menginginkan keuntungan yang sangat besar. Dan dalam forex, suku bunga adalah patokan utamanya. Perbedaan mata uang di sini terjadi akibat perbedaan ekonomi. Adanya tingkat ekonomi yang berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Kalau sebuah mata uang memiliki suku bunga yang rendah seperti 0% atau minus 0,1 atau mungkin hanya 0,5%, negara tersebut sedang berusaha untuk memperkuat ekonominya, sedang berusaha untuk meningkatkan tingkat inflasinya agar bisa mempercepat pertumbuhan yang ada. Karena masing-masing negara tentunya punya angka inflasi tersendiri. Jadi, jikalau sebuah negara memiliki tingkat suku bunga yang sangat rendah, kita bisa tebak bahwa negara tersebut sedang berusaha meningkatkan inflasinya. Dengan suku bunga yang rendah tadi, diharapkan semua masyarakat yang ada di sana itu mulai berbondong-bondong untuk meminjam duit. Karena dengan meminjam duit, masyarakat akan membuat bisnis, atau mereka juga akan berbelanja, atau mereka mungkin akan melakukan berbagai macam kegiatan lainnya yang bisa meningkatkan tingkat produktivitas mereka. Sehingga dengan adanya uang pinjaman tadi, dengan bunga yang rendah, itu bisa membuat mereka kemungkinan mendapatkan uang yang lebih banyak daripada sebelumnya. Dengan adanya uang yang lebih banyak, mereka bisa berbelanja lebih banyak lagi, mereka bisa berbisnis lebih banyak lagi, mereka bisa memperjualbelikan suatu barang lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Hal ini akan menciptakan yang namanya inflasi. Dengan adanya inflasi, harga-harga akan bertumbuh, ekonomi akan bertumbuh, dan semua orang akan memiliki kehidupan yang sejahtera jika inflasinya tergolong stabil. Sebuah negara ingin pastikan kalau inflasinya stabil dan tidak terlalu besar. Cenderung sebuah negara yang sedang berusaha meningkatkan inflasinya, mereka akan membuat suku bunganya berada di level yang sangat rendah. Sedangkan negara tadi yang memiliki suku bunga yang agak tinggi, katakan 3% atau 4%. Nah, itu artinya mereka sedang berusaha memerangi inflasi. Malahan ini jadi kebalikannya. Alasannya dikarenakan negara tadi yang memiliki suku bunga di 3% saat ini sudah memiliki inflasi yang cukup. Sehingga mereka ingin inflasi tidak terlalu tinggi. Dengan meningkatnya suku bunga, orang-orang yang tadinya meminjam uang di suku bunga 0% atau 0,3%, mereka kini mulai mendapatkan bunga yang lebih besar dalam cicilan mereka. Itu artinya mereka yang awalnya berbisnis, artinya mereka melakukan spending, belanja yang dalam jumlah yang lebih banyak, kini mereka mendapatkan cicilan bunga yang lebih besar. Harapannya, dikarenakan cicilan mereka meningkat, mereka akan mengurangi belanja, mengurangi bisnis, memperlambat ekonomi. Dengan memperlambatnya ekonomi, inflasi akan tertahan dari situ. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa tentunya sebuah negara butuh yang namanya inflasi untuk bisa berkembang. Tapi ya, segala macam alasan dan beberapa faktor itu mungkin menjadi pertimbangan di market. Bagaimana pasar melihat perubahan inflasi dan perubahan suku bunga ini terhadap pergerakan mata uang tadi. Pada umumnya, kalau sebuah negara memiliki data ekonomi yang bagus, inflasi yang bagus, tingkat pekerjaan yang bagus, tingkat spending yang bagus, dan suku bunga yang menarik, biasanya mata uang tersebut akan dibeli oleh investor atau mata uang tersebut akan mengalami pergerakan bullish. Tapi jikalau sebuah negara memiliki data ekonomi yang buruk, tingkat spending yang buruk, inflasi yang buruk, dan suku bunga yang rendah, itu biasanya investor tidak akan mau membeli mata uang tersebut. Jadi tugas kita sebagai trader forex atau investor forex, tugas utama kita adalah mencari sweet spot, mencari titik tengah antara tingkat pertumbuhan ekonomi dan suku bunga. Karena ada kalanya sebuah negara memiliki inflasi yang tinggi, super tinggi, hyperinflasi, dan mau nggak mau negara harus bisa menurunkan inflasi tersebut dengan suku bunga yang tinggi. Suku bunga yang tinggi mungkin terlihat menarik bagi investor, tapi kenyataannya mereka harus sadar bahwa negara tersebut memiliki suku bunga yang tinggi dikarenakan adanya hyperinflasi. Sehingga mereka sadar bahwa suku bunga tinggi ini bukanlah bagus, melainkan untuk melawan hyperinflasi. Jadi itu bukan sebuah pilihan mata uang yang bagus untuk mereka beli. Kebalikannya, jikalau mereka memiliki suku bunga yang moderat, cukup tinggi, tapi ekonominya terus stabil dan bertumbuh, hal ini di mata investor akan menjadi lebih menarik daripada mata uang sebelumnya. Karena mata uang dengan ekonomi yang bagus, yang kokoh, pertumbuhannya ada,
diiringi dengan suku bunga yang menarik, itu akan menjadi mata uang yang paling diburu oleh para investor. Banyak di luar sana orang-orang berusaha untuk melakukan trading forex tapi tanpa mengetahui yang namanya suku bunga atau data ekonomi. Ya, pada umumnya kita sebut semua ini sebagai fundamental. Beberapa dari mereka mungkin hanya terlalu fokus terhadap teknikal dan melupakan yang namanya suku bunga dan data ekonomi. Tapi disinilah kita tidak melupakan yang namanya analisa teknikal. Kita tetap menerapkan teknikal, hanya saja porsinya tidak sebanyak seperti yang kalian kira. Jikalau kebanyakan orang melakukan trading dengan komposisi 90% teknikal dan 10% fundamental, kita mungkin agak sedikit kebalikannya. Punya kita lebih agak ke 60-70% fundamental dan 20 atau 30%-nya adalah teknikal. Dari semua strategi yang kita terapkan di sini, tentunya kita butuh yang namanya risk management. Dan beberapa hal yang termasuk dalam kategori risk management adalah perkembangan portofolio kita. Beberapa investor di luar sana, saat mereka melakukan investasi, profit yang mereka dapatkan itu lumayan banyak dimakan oleh biaya operasional mereka saat melakukan investasi. Biaya operasional di sini yang kita maksud adalah seperti biaya spread, biaya swap, atau biaya interest yang dikenakan, atau mungkin bahkan profit sharing, commission, segala macam yang dikenakan oleh mereka. Dengan begini, kami menyarankan agar kalian menggunakan broker forex IMF, karena broker forex IMF ini adalah broker forex yang bisa kalian gunakan dengan biaya operasional yang sangat kecil. Kita sangat menyarankan di sana karena free swap, low commission, dan low spread. Dan bahkan jangan salah lagi, kalian bisa melakukan deposit serendah 350.000 dan kalian bisa mendapatkan spread pada pair trading kalian dimulai dari 0,9. Itu sangat kecil kalau mau dibilang, dan biaya komisinya juga sangatlah kecil. Jadi kita sangat menyarankan agar kalian menggunakan platform di broker tersebut. Penjelasan lebih lanjut mengenai broker IMF bisa kalian baca di bawah ini, dan mengapa kami sangat menyarankannya agar kalian menggunakan broker IMF tersebut. Kami harap dengan menonton video ini kalian menjadi lebih sedikit terbuka terhadap dunia forex dan menyadari bahwa forex tidak hanya soal teknikal saja, masih banyak faktor-faktor lain yang ada dalam forex sana. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menggunakan ilmu ini dalam trading kalian.